Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijar Rizkyantawan dengan NPM 2417052023. Nah, di sini saya akan membuat ulang video tentang penjelasan saya untuk mencari informasi penting yang ada pada traffic jaringan, dikarenakan video saya sebelumnya itu tidak menggunakan facecam. Nah, jadi saya akan seperti lebih menceritakan apa yang pertama kali saya lakukan saat membuka file channel PCAP ini yang pertama kali. Oke, karena kan saat membuka file channel PCAP ini, tugasnya saya lihat itu kan mencari informasi penting yang ada pada traffic jaringan. Nah, di sini saya waktu itu mencatat bahwa untuk pertama kalinya itu yang saya perhatikan tuh source dan destinationnya, dimana asal alamat IP-nya itu kan antara 10.36.127.157 dan 10.36.108.29. Nah, jadi informasi yang pertama saya dapatkan yaitu ini lebih seperti percakapan antara dua orang saja dengan antara IP yang ini dan IP yang satunya. Nah, terus yang saya dapatkan yaitu informasinya yaitu di portnya. Di portnya kenapa saya di list dokumen itu 1337 itu saya masukkan untuk salah satu port yang penting itu karena dari 2198 ini 2198 berkas apa ini segaris ini namanya itu semuanya pasti terkait dengan si port 1337 ini. Nah, di sini kan portnya 1675 dan ke 1337. Ini kalau kita buka isinya di sini itu Hobra UN Sen 1345 bytes C. Nah, saat pertama kali saya buka ini, saya pikir tugas yang saya cari informasinya itu ya dapat kalimat seperti ini kan, kalimat dimana ini si lawan ini kan datanya yang mereka dapat. Nah, si saya misalnya saya yang biru ini saya yang merespon dari kalimat merah ini. Nah, jadi saya pikir itu hanya menerjemahkan kalimat ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang benar. Nah, tapi saat ini pas saya buka ke bawahnya lagi, nah ini hasilnya juga sama semua. Nah, setelah ini kan 1675 1337. Nah, setelah port ini beda, misalnya ini jadi 30025. Nah, ini akan menjadi tuh baru beda isinya. Nah, di sini saya jadi saya lihat yang ini di sininya. Saya filter pertama itu di LAN-nya. LAN ini kan 000, baru ini 0, ini 0. Nah, yang enggak 0 itu ini cuma 2. Nah, LAN itu kan ya isi datanya yang benar. Jadi saya filter seperti TCP titik LAN lebih daripada 0. Jadi supaya ada isi datanya. Nah, tapi pas saya filter ini kan baru terdapat duplikasi yaitu 2. Jadi saya coba ini 2 aja. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Inggris yang benar gitu. Nah, tapi yang bikin saya penasaran itu saya pas tugas kemarin itu saat untuk melacak lokasi orang itu kan kelompok kita menggunakan dua metode, yaitu dari kirim pesan dan juga dari apa telepon. Nah, dalam kirim pesan itu di bagian data yang bagian merah itu isinya itu full kayak kode bintang slash segala macam itu, sementara yang ini cuma kode rapih gini, cuma kalimat gini, nggak acak-acakan full acak-acakan itu. Nah, di sini saya bertanya kepada AI bahwa ini tuh kode apa. Nah, di sini saya bilang ini kode JSON, di mana ini kode yang nggak terenkripsi atau nggak terkunci. Jadi bisa jadi tugas saya itu adalah memecahkan kode ini ternyata. Nah, setelah dapat informasi seperti itu, saya akan bertanya di mana saya dapat memecahkan kode ini. Di sini, bentar, kita buka Chrome dulu. Nah, di sini saya dapat informasi bahwa kita bisa memecahkan di CyberSafe ini. Oh, ini belum saya sambungkan ke internet, sebentar. Nah, di CyberSafe ini. Nah, ini pertama itu dari form base. Nah, dari form base. Nah, pas saya pakai form base ini, saya langsung input saja isi datanya. Nah, hasilnya itu biner seperti ini.
atau bilangan-bilangan nih seperti ini nih dan null segala. Di sini juga saya kan kurang paham ini apa kalimatnya ya, di situ saya sama AI lagi saya bertanya kan kenapa output kode yang saya pecahkan seperti ini, karena hampir nggak mungkin kan orang percakapan ngirim kata-kata seperti ini. Nah jadi adik saya suruh lagi didapat informasi bahwasannya kalau 9J per 4AA ini itu adalah gambar. Jadi orang tersebut mengirim gambar yang akan direspon oleh si lawan bicaranya. Sebentar, set follow. Nah jadi ini orang ini mengirim gambar. Nah si lawan yang diberikan gambar itu akan menjawab, oh bra you went send 1345 bits. Nah itu segala. Nah jadi di sini berarti saya disuruh menggunakan render image. Nah akan terdapat gambar buram seperti ini. Nah jadi saya coba lagi untuk yang lainnya, yang bawahnya. Nah saya coba ini kan sama kan karena plot ini, jadi saya coba yang bagian bawah ini. Saya coba lagi. Nah hasilnya akan gambar-gambar blur seperti ini terus. Nah di sini saya berpikir kan kalau ini misalnya percakapan orang asli, kenapa gambar blur itu bisa dibahas seperti itu? Apakah gambar blur ini sebenarnya bisa diperjenih? Nah di sini waktu itu AI-nya sempat menyarankan menggunakan yang namanya si magic. Tapi itu malah kan menjadi error seperti ini. Jadi saya simpulkan ini magic ini nggak bukan untuk tugas ini. Nah jadi di sini saya menyuruh AI-nya untuk membantu saya. Ini sepertinya nggak mungkin kalau gambarnya ini cuma gambar buram semuanya ini. Misalnya kita cek lagi yang ini. Nah ini juga kan tidak termasuk gambar nih. Tuh file type input. Nah di sini saya agak kebingungan kan karena ini bukan formatnya, bukan gambar atau yang format seperti ini, dan yang gambar juga hasilnya buram. Di sini saya minta AI dan AI-nya itu memberitahu saya bahwa untuk melihat di sini di IP 4 ini, di transmission internet protokol versi 4 ini, untuk melihat reverse bitnya. Reverse bit yang boleh angka 1 itu kalau setahu saya itu yang down fragment ini. Jadi kalau angka 1 itu maksudnya bitnya itu boleh jangan berubah gitu. Jadi boleh 1 atau 0. Sementara di reverse bit ini harus 0. Nah, saya coba waktu itu ceknya satu-satu. Karena saya belum tahu nih. Saya cek satu-satu gini kan 0 ini baru yang down fragment ini bisa berubah jadi 1. 0 atau 1. Nah di sini saya baru kepikiran kenapa nggak misalnya saya bikin dandan IP kan ini di IP 4 terus titik di flex titik ini kan reverse bit. DF itu kan yang down fragment, MF itu yang word fragment. Yang titik DF itu sama dengan 1. Nah ini waktu itu sama dengan 1 ini saya nggak bisa. Nah ternyata saya tanyakan kok filternya nggak bisa kan, input sementara yang ini plus ini yang lebih dari ini cuma 1 aja, ternyata butuh 1 lagi sama dengan 1. Nah pas saya filter, nah baru muncul lah yang ini, ternyata bener ada yang di DF-nya itu 1. Nah di sini saya salahnya, saya pertama kali itu DF, makanya saya pikir oh nggak ada kok yang reverse bitnya 0. Jadi saya coba-coba lagi, saya pusing, ternyata kan ini DF kan down fragment, sementara yang disarankan oleh itu reverse bit. Jadi di sini itu aturan RB. Nah seperti ini baru akan muncul ya data yang agak janggal, karena setelah saya baca itu juga kan di sini saya sempat cari di Chrome ini kenapa reverse bit itu harus selalu 0 pada Wireshark nih. Karena dalam Wireshark jika Anda melihat ini kan
Ada beberapa alasan teknis, yaitu flag cadangan banyak. Ini masalah-masalah kenapa harus selalu nol nilai reverse bitnya itu. Nah di sini berarti kan reverse bitnya nggak nol. Nah di sini saya pikir berarti ini kodenya. Di sini saya pertama saya copy lagi kan. Oke, terus saya buka lagi yang di render image ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena awalnya itu ini kode 9J/4AA ini itu gambar. Nah di sini baru muncul gambar UIU CTF time 2. Nah menurut saya ini kode yang dipecahkan. Kenapa? Karena ini gambar buram tapi ada yang terbuka sebagian dan kalimat. Di kalimatnya itu kan dari tadi gambarnya gambar kayak pemandangan atau apa. Nah sementara ini kalimat, jadi saya pikir harus pecahkan kalimat ini. Nah di sini, oh ya sebelumnya itu yang waktu itu saya tidak mengurutkan ini sesuai DDF lagi, RB reverse bit, mengurutkan sesuai gambar kirimnya. Jadi saya waktu itu agak lama membuka untuk di follow ini. Nah di sini misalnya kayak gini, saya set copy lagi. Oh ya sebentar, yang ini kita masukin dulu ke, misalnya kita pakai buka notebook aja, notepad untuk menyimpan teksnya. Mana ya? Nah ini kan yang sudah saya simpan, ini yang 9, ini yang UI ini. Ini saya hapus dulu. Ini tadi saya simpan semua nih. Jadi ini kan yang kedua nih, yang UI ini. Di sini kita bisa yang satu ini kita pindahin dulu. Ini kan yang pertama, yang di berkah pertama ini. Sementara ini yang kedua. Nah tadinya saya tuh tidak mengurutkan berdasarkan waktu, jadi ini saya pindahkan dulu semuanya ya. Ini yang ketiga. Yang keempat berarti sekarang. Salah klik. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Nah di ini kan ada, dan saya urutkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan nomor yang dikirimnya. Nomor pembagian file data yang dipecah ini kan dibagi jadi beberapa paket ini kan. Nah ini kan dikirim, diurutkan, udah saya urutkan. Nah waktu itu untuk pertama kali itu saya tidak mengurutkannya. Jadi misalnya ini kan gambar. Nah terus saya mencoba misalnya yang kedua ini saya buat gini aja. Nah misalnya saya pakai yang info. Nah ini kan urutnya nggak ini, jadi yang kelima nih, langsung yang kelima. Jadi saya pakai yang kelima nih. Nah di sini saya memang agak error, dan ini kan gambar kan aturan outputnya karena ini render image. Sementara kode-kode yang lain yang dari itu nggak pakai yang ini kode untuk JSON yang untuk buka gambar ini. Jadi saya coba paste lagi yang ini setelah yang lainnya. Ini kan gambar, berarti saya harus menggabungkan katanya antara kode-kode ini digabungin sama kode yang ini, mana kode yang digabungin hasilnya benar. Nah karena nggak diurutkan tadi kan, kita yang kelima kan ini 11719 ini. Di sini saya karena nggak urut, saya gabungin aja di bawahnya. Nah hasilnya mulai ada perubahan di sini. Nah saya makin semangat hasil perubahan, jadi saya gabungin lagi. Ini kan yang pertama, ini berarti yang keempat. Nah yang keempat langsung, karena saya urutkan waktu itu. Nah di sini nggak ada perubahan. Terus ini yang kedua, terus yang ketiga. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah di sini hasil gambarnya itu nggak muncul, cuma ada satu kali itu buram doang, yang buat ini lebih nggak kelihatan jelas kan. Saya coba akalin apakah ini kurang mundur, harus nggak boleh pakai spasi. Nah ini saya ilangin, saya coba terus kombinasinya, ulang, akhirnya tetap
tidak bisa membuka ini. Nah, saya tanya sama AI lagi, kenapa kodenya itu yang reverse bitch itu kan benar, ada ternyata yang reverse bitchnya satu nggak nol, kenapa gambarnya itu tetap nggak bisa dibuka, tetap buram seperti ini. Itu saya ternyata disuruh mengurutkannya sesuai nomor ini. Jadi setelah sesuai nomor ini itu nanti akan nih, misalnya saya langsung ini kan, ini yang pertama, ini kan sudah urutkan sesuai nomor, ini yang kedua, jadi kayak ngebukanya itu berurutan. Ini maka buka ini, nah ini akan mulai kelihatan bagiannya setelah diurutkan ini kan, ini sini kan berurut, setelah ini saya buka lagi, nah mulai kelihatan lagi kan di sini. Ini oh ya, yang waktu itu saya cobanya, saya bisa hapus dulu. Ini kan gini, begini, sesuai ini, saya spasi dua gini, saya ini kayak cari lagi yang nomor 2 ini, saya spasi lagi, ini yang nomor 3 kan, karena sesuai urutan itu saya pas buka ini bener, berarti harus disesuaikan di urutannya supaya bukanya ini berurutan. Nah, saya penasaran waktu itu, saya coba kayak gini tuh, kalau nggak berurutan dia gambarnya tuh memang agak error, tapi setelah saya urutkan, nah kebukanya tuh jadi buka ini dulu, terus buka ini dulu, ini buka ini lagi, berurutannya benar. Nah terus itu ini yang nomor 4 kan, nah ini yang nomor 5. Nah hasilnya muncul gambar seperti ini. Nah ini kan sudah muncul nih, sudah benar, tapi pas saya minta kepastian lagi dari AI itu, ini bener kan ini jawabannya saya seperti ini udahan. Nah AI itu menyarankan saya untuk menggunakan yang namanya fork dan juga merge, dimana fork itu akan membagi-bagi file ini kan, jadi ada 5 nih, misalnya ada 5 kalimat ini ke 5 data ini. Nah itu tuh kayak dipisah dulu, bener-bener dipisah 5, di misalnya di 5 ada 5 meja dan mereka di kotak 1 2 3 4 5, itu berarti ada 5 kan. Nah terus abis dipisahin itu form base ini kayak mengcoding atau membuka lah, misalnya kalau ini kan ada 5 meja biasanya 5 kotak, nah ini dibuka dulu, diambil isinya, isinya. Nah terus abis diambil itu di setiap meja itu baru kita gabungin di merge ini. Nah setelah kita gabungin kan ada 5 itu di isinya, udah dibuka di 5 kotak itu digabungin lagi, terus kita render image-nya. Nah terus waktu saya pakai ini caranya, ini saya langsung juga bingung, kok bisa ya abis tadi kan dirapiin di atas 5 meja kotaknya, terus di form base itu dibuka kayak isi kotaknya, terus digabungin gunanya merge, di render, kok malah jadi error gambarnya. Ternyata di sini saya waktu itu saya pakai apa gitu, saya coba otak-atik di sini itu ada muncul tanda serunya di antara dua ini, jadi saya coba hilangkan. Nah ternyata benar, di sini pas saya hilangkan kodenya itu jadi berubah seperti ini tuh, jadi lebih jelas. Nah berarti nggak boleh kodenya itu terpisah, dan ini sebenarnya satu kode data gitu saya pikir. Nah itu kesimpulannya, jadi kan ini akan terlihat lebih jelas saja. Itu AI-nya menyarankan menggunakan fork dan merge ini, tapi sebenarnya kan kalau pakai ini juga, nah nggak masalah, bisa juga, tapi itu supaya lebih rapi aja kan. Di merge, di fork itu seperti tadi, jadi dipisahin dulu, terus dibuka dulu kotaknya, terus digabungin lagi isinya semuanya jadi satu gitu, lebih rapi aja. Nah setelah itu saya menemukan bahwa ternyata kodenya itu UI UCTF time to take April full seriously next time ini. Nah itu ternyata setelah salah, saya tadi kan salah, jadi saya cuma catat, saya pikir cari informasi itu dapat dari IP mana, destinasi mana, itu kan berarti kayak percakapan menggunakan protokol TCP, portnya itu selalu ada port sini, apa isinya itu per setelah ganti apa port ini adalah nih ada kayak gini, kita harus menerjemahkan isinya gitu, ternyata kan salah. Nah ini lebih ke pembelajaran untuk saya belajar aja, karena saya memang kurang paham tentang Wireshark ini, jadi saya jadi lebih tahu itu Wireshark itu LAN, dari saya filter, karena kalau LAN 0 ini kan saya tanya tuh datanya tuh nol, datanya tuh nggak ada data yang asli gitu, jadi bisa sebenarnya bisa di nggak ada LAN 0 ini juga nggak salah, jadi makanya tadi saya filter LAN 0 gitu. Jadi ini lebih ke pembelajaran saya, jadi
Dan ini kan harus, ternyata datanya itu harus diurutkan juga. Juga saya tahu. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.